Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Wu Ying San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan Wujo yang tengah berada di gudang senjata. Ia berpikir kalau dirinya harus berubah dan harus terus menjadi kuat demi bisa menjadi menantu kebanggaan dari keluarga Qin. Di sana ia pun berlatih dan kini berniat menggunakan semua senjata ini untuk dijadikan bahan pelatihannya dengan bantuan mangkuk reinkarnasinya. Wujo mengeluarkan mangkuknya dan mencoba melebur semua logam di tempat itu. Seekor naga tiba-tiba muncul dan mengangkat semua pedang di sana. Dan benar saja mangkuk ini sangatlah ajaib, di mana Wujo menjadi terkejut karena sebuah artefak pedang itu bisa dilebur menjadi sebuah pil. Setelah peleburan selesai, pil itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Wujo. Alhasil Wujo secara tiba-tiba mampu melakukan sebuah terobosan. Setelah mengetahui kegunaan mangkuknya, Wujo kembali melanjutkan pelatihannya. Tapi di tengah pelatihannya tiba-tiba muncul dua praktisi yang seketika menyerang Wujo. Di sana Wujo menjadi sangat terkejut kenapa dua praktisi ini kok menyerang dirinya. Mereka tidaklah menjawabnya dan malah meminta Wujo untuk segera bunuh diri. Sontak saja Wujo menjadi sangat serius, ia menanyakan siapakah yang telah menyuruh keduanya untuk membunuh dirinya. Karena jika saja kedua praktisi ini menjawab pertanyaannya, maka Wujo pasti akan mengampuninya. Tapi pertanyaan itu malahan ditertawakan mereka. Keduanya mulai meremehkan Wujo dan menganggap perkataannya barusan itu hanyalah mimpi belaka. Jadinya keduanya pun udah enggak sabar ingin membantai Wujo, maka dari itu pertarungan pun dilakukan. Salah satu dari mereka menjadi tidak menyangka nih bahwa Wujo memiliki beberapa kemampuan ilmu bela diri. Meski begitu keduanya tidaklah gentar dan kembali melanjutkan pertarungannya. Dan tak disangka akhirnya salah satu dari mereka mampu dibantai Wujo. Melihat itu, rekannya pun menjadi kaget dan ketakutan. Dia kebingungan kenapa Wujo mampu membantai seorang praktisi yang kekuatannya jauh di atasnya. Tapi Wujo tidaklah menghiraukannya dan ingin melanjutkan untuk melakukan pembantaiannya. Dan tak basa-basi, dengan satu tebasan saja Wujo berhasil membunuhnya. Di sana ia mengira kalau kultivasinya saat ini setidaknya sudah mencapai esensi darah langit ke-7. Tapi tak disangka setelah dua cecunguk dia bantai, di sana masih ada lagi satu praktisi yang mendatanginya yang bernama Yao Yao. Diketahui kalau dia ini merupakan seorang guru bela diri yang pernah mengajar di kediaman Qin. Kedatangannya tentu saja membuat Wujo menjadi panik. Ia takut kalau kekuatannya terungkap, apalagi ia takut kalau mangkuk reinkarnasinya diketahui orang lain. Ia pun merasa waspada dan bersiap untuk melakukan serangan. Tapi tak disangka Wujo menjadi terkejut karena tiba-tiba salah satu teknik di tubuhnya seketika aktif. Yang hal itu Wujo bisa melihat luka dalam dari Yao Yao. Wujo mengatakan kalau dia sebenarnya tahu tentang penyakit Yao Yao, di mana jika saja penyakit itu tidak cepat diobati, maka dirinya tak akan bisa hidup lama.
Sontak saja mendengar itu Yao Yao menjadi panik dan tak menyangka Wujo ini ternyata mampu mengetahui kalau dirinya sedang terluka. Dia yang tidak ingin penyakitnya diketahui orang lain, tentu Yao Yao pun memilih untuk membungkamnya dengan membantai Wujo. Tapi rencana itu tidaklah terjadi guys, ketika Yao Yao mendengar kalau hanya Wujo lah yang mampu menyembuhkannya. Tapi untuk menyembuhkannya, Wujo mempunyai sebuah syarat, yaitu Yao Yao diharuskan membayarnya dengan harga 300 tael. 公子打算要多少钱呢？30万两就能治好我的病。先说好啊，300两。什么Sontak saja mendengar itu Yao Yao menjadi sangatlah terkejut. Tapi dirinya masih belum percaya sepenuhnya kepada Wujo, jadinya Yao Yao bersedia membayarnya ketika nanti dia sudah mencoba obatnya. 要先让我看到效果，我再付钱吧。那便先治疗吧。 Di sana keduanya terlihat senang karena masing-masing dari mereka tentu saja mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 这次可是捡了一个大便宜。 Singkat cerita, tak basa-basi Wujo kemudian memulainya dengan menggunakan sebuah jarum untuk menyembuhkan Yao Yao. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama, pengobatan Wujo pun selesai. Jadinya Wujo tak basa-basi lagi kemudian langsung meminta bayarannya. 少废话，拿钱来。 Setelah disembuhkan, Yao Yao kemudian meminta Wujo untuk menyembuhkan temannya juga yang memiliki penyakit langka. Tentu saja Wujo langsung setuju, tapi seperti biasa harga pengobatannya sebanyak 300 tael. Alhasil keduanya pun sepakat dan Wujo pun langsung pergi untuk pengobatan keduanya. Singkat cerita, ia pun sampai di sebuah tempat yang di sana ada seorang pria yang mempunyai penyakit langka itu. Tapi seketika Wujo menjadi terkejut karena setelah memeriksanya ia mendapati kalau pria ini memiliki penyakit bunga willow. Tapi meski begitu Wujo tentu bisa menyembuhkannya dan meminta untuk bersiap-siap. Alhasil kembali Wujo pun berhasil menyembuhkannya dan kini ia pun juga berhasil mendapatkan uang lagi sebanyak 300 tael. 果然好了。 300两，谢谢。什么？300两？ Singkat cerita, Wujo pun kemudian kembali ke kediamannya. Di sana Wujo kembali berniat untuk melebur sebuah perak yang telah didapatkan sebelumnya. Tak basa-basi lagi, Wujo kembali melakukan pelatihan yang kali ini pelatihannya sangatlah cepat. Yakni Wujo berhasil menerobos satu persatu ranahnya dengan sangat mudah. Alhasil pelatihannya kali ini Wujo ternyata berhasil menerobos sampai ranah esensi darah di tingkat 9. Namun ini semua belumlah cukup, karena untuk mengikuti kompetisi di kota Linian, Wujo harus terlebih dulu memasuki ranah Haotian. Jadinya Wujo tidak ingin membuang waktu lagi dan kembali berkultivasi. Keesokan harinya akhirnya kompetisi kota Linian akhirnya tiba. Di sana terlihat pertarungan juga sudah terjadi yang menampilkan King San melawan Sisan. Tapi perwakilan keluarga Qin ternyata tak mampu untuk melawan Sisan. Sontak saja kemenangannya itu membuat Sisan menjadi sombong dan menantang siapa lagi yang ingin melawannya. Di saat yang sama, si Guanping dirinya sangat yakin kalau kompetisi ini akan dimenangkan oleh keluarganya. Karena pertarungan keluarganya telah mampu memenangi pertarungan ini sebanyak 4 kali. Di mana jika saja keluarga Qin kalah 1 kali lagi, maka sesuai kesepakatan bisnis keluarga Qin harus segera angkat kaki dari kota Linian. Tentu saja kesempatan terakhir ini membuat Patria Qin menjadi khawatir. Ia sudah pasrah kalau keluarga Qin akan segera pergi dari kota ini. Tapi tiba-tiba di saat itu Wujo pun muncul dan meminta maaf kalau dia sudah datang terlambat. Tapi Patria Qin malah memarahinya karena sebelumnya Wujo ini tidak diperbolehkan untuk datang ke kompetisi. Karena dia khawatir Wujo bakalan tewas di kompetisi ini. Tentu saja melihat itu Sisan dengan gaya sombongnya datang menghampiri Wujo dan menantangnya. Bahkan Sisan sangat pede dirinya bakal membantai Wujo di kompetisi ini. Bahkan tak tanggung-tanggung guys, saking pedenya Sisan sampai membawa peti mati untuk pemakaman Wujo.
Tapi jelas tindakan itu membuat Wuzhou menjadi kesal karena sebenarnya yang akan menggunakan peti itu bukanlah dirinya, melainkan adalah Sisan. Pada saat yang sama Guanping menjadi sangat senang karena tak lama lagi Wuzhou akan segera tewas dan Kimo akan menjadi miliknya. Di sana Patriarkin kembali mengingatkan Wuzhou kalau kekuatannya masihlah belum cukup untuk mengalahkan Sisan yang memiliki kekuatan esensi darah di tingkat 7. Oleh sebab itulah Patriarkin meminta Wuzhou untuk menyerah saja. Tapi jelas Wuzhou tak ingin mundur dan bertekad kalau dirinya ingin membuktikan nih bahwa dirinya bukanlah sampah. Wuzhou! Alhasil tak basa-basi keduanya pun mulai bersiap untuk melakukan serangan. Dan langsung saja pertarungan pun dilakukan. Jadi diketahui Wuzhou ini sedang menyembunyikan kekuatannya guys. Dimana semua orang hanyalah melihat kalau ranah Wuzhou itu adalah esensi darah di tingkat 6. Jadi mereka meremehkannya. Di sana masing-masing dari mereka memulai serangannya. Sontak saja melihat kekuatan Wuzhou yang luar biasa, Kimo merasa bangga dan mengira nih kekuatan Wuzhou sudahlah mencapai esensi darah tingkat 7. Di depannya Guanping menjadi kesal dan langsung meminta Sisan untuk segera mengalahkannya. Mendengar itu Sisan pun mengiyakannya dan pertarungan pun kembali dilakukan. Yang kali ini Sisan kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya yang berada di ranah darah esensi tingkat 8. Semua orang dari keluarga Qin menjadi khawatir, bahkan Kimo meminta Wuzhou untuk menyerah karena dia bukanlah lawan Sisan. 不好，谢山隐藏了实力。快认输，你不是他的对手。 Jelas saja Sisan tidaklah membiarkannya, ia pun kembali bergerak untuk menyerang Wuzhou. Namun apa yang terjadi? Ya, setelah benturan kekuatan barusan, Guanping tertawa keras karena ia mengira Wuzhou telah berhasil dikalahkan. 赢了。 Semua orang juga menganggap bahwa Wuzhou telah kalah. Yakni menurut mereka kekuatan Wuzhou ini belumlah cukup untuk melawan Sisan. Tapi ternyata semua orang menjadi kaget bukan kepalang ya. Karena di arena pertempuran yang masih bisa bertahan ternyata adalah Wuzhou. Sontak Guanping yang melihatnya auto kesal. Begitupun semua orang yang melihatnya kali ini merasa bangga kepada Wuzhou yang kali ini sudah menjadi kebanggaan kota Linan. Namun pertarungan masih belum selesai guys. Terlihat Sisan kembali bangkit dan kembali mengeluarkan kekuatannya lagi, yaitu berubah wujudnya menjadi sosok monster merah. Alhasil pertarungan pun dilanjutkan. Meski begitu tetap saja Sisan ini tidaklah mampu untuk menahan kekuatan Wuzhou yang sudah di luar nalar. Alhasil dengan satu tendangan saja Wuzhou berhasil menyeret Sisan keluar arena tepat di dalam peti matinya. Jadinya karena keluarga Shi telah kalah, Wuzhou pun meminta agar keluarga Shi mengembalikan bisnis keluarga Qin di wilayah barat kota Linan. Namun Guanping tidaklah terima, jadinya ia pun kemudian menantang Wuzhou untuk melakukan pertarungan lagi dengan keluarganya. Awalnya Wuzhou menolak tawaran itu, tapi di sana Guanping terus saja memprovokasinya. Alhasil Wuzhou pun menjadi setuju dengan tawaran tersebut. Namun selain pengelolaan bisnis di wilayah barat, Wuzhou juga meminta 1000 tael untuk hadiah pertarungannya. Alhasil mereka pun sepakat dan Shi Jian pun langsung memasuki arena untuk bersiap. Alhasil pertarungan pun akhirnya dilakukan. Tak membuang waktu lagi, Shi Jian mengeluarkan kekuatan cakar harimau guntur. Sementara Wuzhou mengeluarkan teknik naganya. Kedua kekuatan pun terbentur membuat area di sana pun menjadi bergetar. Semua orang sangat penasaran siapakah yang akan menjadi pemenangnya.
留手了。 Dan ya, hanya dengan satu gerakan saja Hujo berhasil mengalahkan musuhnya ini. 一招，Yang mana di sana Hujo juga mengungkapkan jikalau kekuatan yang sebenarnya yakni ranah esensi darah. Sontak saja semua orang dari keluarga Qin mereka menjadi sangatlah gembira. Namun berbeda dengan tuan muda keluarga Xi, dia tentu saja menjadi kesal hingga tak percaya si Jian dapat dikalahkan. Meski begitu pertarungan sudah dimenangkan, jadinya Hujo meminta hadiah pertarungannya kepada si tuan muda. 王管家，把钱给他，拿来吧你。 Meski begitu tetap saja uang sebanyak itu membuat dia menjadi kesal hingga menantang Hujo untuk bertarung. Tapi hal itu tidak terjadi karena Patriark Qin seketika maju dan menghentikannya hingga menyuruhnya untuk segera pergi. 最好现在就给我滚！ Alhasil Guanping menjadi ketakutan dan ia pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi ia bertekad kalau di masa depan dirinya harus segera menyingkirkan Hujo. Setelah kepergiannya, Patriark Qin mengatakan rasa bangganya kepada menantunya. Di sana ia terus saja memujinya, bahkan dia sendiri menghadiahkan Hujo senilai 20.000 tael. Jelas saja mendengar akan hal itu Hujo menjadi sangatlah senang. Yakni dengan adanya perak itu dirinya mengira akan menerobos ke ranah selanjutnya. Singkat cerita semua orang pun pergi. Di perjalanan Hujo bertemu dengan Wu Peng yang memberikan selamat kepada dirinya. Selain itu Yu Peng juga mengajak Hujo melakukan makan bersama di warung nasi. Ketika tengah makan, tiba-tiba Patriark Qin pun datang dan membuat Hujo menjadi ketar-ketir karena dia tidaklah kunjung pulang. Jadinya Patriark Qin menaboknya hingga menyiksa Hujo. Selain itu, rencana Patriark Qin memberikan 20.000 tael juga dibatalkan. Singkat cerita, Hujo pun kembali ke kediamannya dan merasa kesal dengan perilakunya yang menyebabkan harus kehilangan perak senilai 20.000. Meski begitu, Hujo pun teringat dengan hadiah pertarungannya yang masih ada 1.000 tael. Ia penasaran dengan ranah yang akan ia capai ketika nanti menggunakan 1.000 tael ini. Jadinya tak basa-basi Hujo kemudian menyerap semua peraknya menggunakan mangkuk ajaibnya. 今晚这是升级了。 Setelah berhasil dipadatkan, barulah Hujo menyerap esensi tersebut dan seketika pula Hujo pun melangkah menjadi ranah non bawaan tingkat 1. Tapi pelatihan tak sampai di situ, Hujo kemudian melanjutkan pelatihannya di mana dalam sekejap saja Hujo sudah mencapai ranah non bawaan di tingkat 6. Tentu saja setelah pelatihan yang begitu melelahkan, Hujo merasakan rasa lapar yang tidak tertahankan. Beruntung di sana muncullah sang istri yang membawa banyak makanan yang dengan itulah Hujo pun memakannya. 也不知道适不适合你的胃口，那出来吧，我们去凉亭吃饭。 Kimo mengatakan kalau besok ada sebuah undangan dari keluarga Xi, yaitu pesta sastra. Dia meminta agar Hujo mau mengantarnya untuk pergi ke keluarga Xi. Mendengar itu tentu saja Hujo pun setuju dan berjanji kalau dia pasti akan mengantar istrinya. 湖州，你要和我一起去吗？ 愿意愿意。 Di sisi lain diperlihatkan tuan muda keluarga Xi yang kini tengah merasa kesal, di mana kemarin ia telah dipermalukan oleh Hujo. Alhasil ia pun bertekad untuk membantainya dan memerintahkan kepada anak buahnya kalau besok di pertemuan sastra dirinya ingin Hujo haruslah tewas. Keesokan harinya perayaan sastra pun tiba. Terlihat Hujo berlari, ia bergegas untuk menuju ke keluarga Xi karena sebelumnya ia telah ditipu oleh Qianqi. Namun di semua tempat pelariannya dia malah membuat beberapa masalah yang membuat semua orang menjadi sangatlah marah kepada dirinya. Singkat cerita, Hujo seketika menghentikan pelariannya. Hari sudah semakin malam, nampaknya Hujo merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Ia pun perlahan berjalan hingga mengeluarkan senjatanya untuk waspada. Dan ternyata memanglah benar. Hujo merasakan kalau di sana ia merasa ada aura dari seseorang pembunuh. Alhasil beberapa praktisi pun muncul menyerang Hujo.
yang ternyata mereka menampakkan dirinya yang berasal dari keluarga Si, yaitu Si Tiansu, Si Tianxing, dan Si Tianyu. Ketiganya memanglah diperintah oleh tuan muda keluarga Si untuk membantai Wuzhou. Namun mereka sedikit tak menyangka bahwa yang akan mereka bantai sebenarnya adalah seorang pemuda lemah. Dan akhirnya tak berlama-lama pertarungan pun dilakukan dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa.